Merawat optimisme di tahun 2022 ini dengan modal 5M. Tapi sebelum itu kami mengajak para hadirin sedaya, hadirat sedaya untuk meyakini bahwa tahun 2022 adalah tahun pertumbuhan kita, tahun kemakmuran kita, tahun kebahagiaan kita, dan di tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan itu, kemakmuran itu, kebahagiaan itu akan terus bersama kita. Allahumma amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pejuang devisa yang ada di kota Taiwan, hidup itu perjalanan. Bahkan dunia ini adalah persinggahan. Finishnya itu adalah akhirat. Jadi dunia itu nek ciri wong Jawa ibaratnya namung mampir ngombe. Dunia itu hanya tamu. Kita bertamu di sini. Bertamu itu selamanya atau tidak? Tidak. Berarti wong tamu bakale pulang. Wong lunga bakale pulang. Nah, untuk mempersiapkan itu di tahun 2022 mari kita hadapi dengan 5M. Tahu 5M? Belum tahu Pak Yai. Belum dikasih tahu kok sudah tahu. Yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah itu perjanjian dengan Allah. Jadi setiap manusia yang lahir di bumi ini, dulu sebelum dia lahir sudah diberi perjanjian oleh Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita tajdidul iman. Mari kita memperbarui iman kita, memperbarui syahadat kita, memperbarui muahadah kita, perjanjian kita dengan Allah. Mari kita bersyahadat bersama-sama. Mutanya dilepas nggak apa-apa. Saya bimbing dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang khudur. Semoga syahadat kita menjadikan Allah ridho. Kita disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, disaksikan oleh alam, seluruh alam raya ini, makhluk-makhluk yang hari ini, malam ini menyaksikan kita bahwa kita bersyahadat. Ini yang saya sebut dengan mu'ahadah. Tahun baru bukan berarti agama baru, tapi Rasulullah dawuh jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Mari bersyahadat bersama-sama. Saya bimbing, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di tahun baru ini, di malam ini kita mu'ahadah, memperbarui perjanjian kita dengan Allah, yaitu dengan bersyahadat. Bukan berarti syahadat ikut terus syahadat wis nu Mas Taib. Tapi syahadat itu mengimplementasikan, mengaplikasikan, menerapkan arti syahadat itu. Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Banyak orang yang bersyahadat tapi ingkar syahadatnya. Ingkar dengan apa? Dia bersaksi bahwa Tuhannya Allah, tapi dia melanggar perintahnya. Wong wis siap jadi kawulane Allah, wis berjanji bahwa dia akan menyembah Allah, tapi tambah melanggar perintahnya. Maaf Pak Yai, saya mau tanya sedikit ya. Bagaimana kita itu enggak kadang-kadang ingkar Pak Yai ya? Karena di dalam bersyahadat ketika saya masih di alam roh Pak Yai ya, itu saya nggak ingat sama sekali Pak Yai. Jelas sulit untuk menambah itu Pak Yai, sulit Pak. Jadi makanya syahadat itu harus sering diperbarui. Termasuk di dalam kita sholat itu ada mu'ahadahnya, ada perjanjian kita dengan Allah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Itu namanya mu'ahadah. M yang pertama apanya? Mu'ahadah, mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah itu ngerti apa artinya mujahadah? Bersungguh-sungguh Pak ya? Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Di tahun 2021 kemarin mungkin kita kurang taat, kita malas-malasan. Saatnya semangat beribadah Pak ya? Terutama beribadah Pak ya? Iya. 2021 sakit, 2022 harus sembuh, sehat. Amin. Aku sehat, amin. Aku semangat, amin. Itu harus selalu ditancapkan di dalam hati. Itu namanya mujahadah. Yang tahun 2021 kemarin banyak melakukan maksiat,
Maksiat itu kalau besar, kalau kecil namanya maksiut. Berarti tahun 2022 harus taat. Kalau kemarin-kemarin kita bodoh, hari ini kita harus apa? Pintar. Pintar. Membakar ganjalan-ganjalan tisu kesedihan di tahun-tahun lalu. Orang jadi TKW di sana itu, Masya Allah, mungkin ada kesedihan, dibakar tisu kesedihan itu, ganti dengan kebahagiaan. Makanya di flyer sama Mas Kofik itu diyakini bahwa tahun 2022 ini yakini bahwa ini adalah tahun keberlimpahanmu. Makanya dulu ada Mas Said di kitab Riyadhun Nufus, sahabat-sahabat pejuang devisa, itu diterangkan bahwa dulu ada seorang bernama Abu Ja'far Al-Qumudi. Dia hidup tahun 324 Hijriah. Dia itu dalam mujahadahnya karena dia seorang ulama, seorang syekh terkenal, ada tamu banyak. Tiba-tiba ada seseorang yang memberi hadiah. Hadiahnya itu isinya keranjang penuh dengan kurma yang sangat mahal sekali. Akhirnya Syekh Al-Qumudi ini, betapa indahnya kurma ini, betapa mahalnya, dibagikan ke seluruh tamunya. Itu hari Kamis sore. Sekarang jam 4 kalau di Indonesia. Nah, dia hanya menyisihkan 5 butir kurma. 5 butir kurma, tamu-tamunya sudah pulang semua, dia tinggal sama 5 butir kurma. Masuklah waktu maghrib, dia ngimami sholat. Setelah ngimami sholat, di tengah-tengah sholat itu ada setan yang mengajak dia, "Hei Syekh Abu Ja'far, itu kurma sudah menunggumu. Kalau sholat dipercepat saja. Itu ada makanan halal untuk dibuat buka." Masya Allah, habis sholat dia menangis. Ya Allah, di dalam sholat kurma itu mengganggu ibadahku. Maka kurma ini nggak jadi aku makan. Sholat mana deh? Mau ngombe air putih, sholat maneh, riyadhah maneh, dan mengajar nafsunya dengan apa? Aku tidak akan memakan kurma selama 1 tahun. Masya Allah. Itu namanya mujahadah. Apa yang menyebabkan dia jauh dari Allah, dihindarkan. Apa yang menyebabkan dia jauh dari Allah, disingkirkan. Itu cara mujahadah. Masya Allah, ulama-ulama zaman dahulu. Yang pertama, 5M apa? Mu'ahadah itu memperbarui perjanjian kita dengan Allah. Yang kedua, mujahadah yaitu dengan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Yang asalnya malas menjadi semangat, yang asalnya maksiat menjadi taat. Yang ketiga, muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu dalam pengawasan Allah. Dimanapun kita berada, yakini bahwa Allah selalu bersama kita dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Muraqabah itu diawasi Allah. Itu pernah saya ada cerita itu, seorang murid dites sama gurunya, mau diambil menantu Pak Yaya. Siapa yang bisa menyembelih burung ini dengan tidak ada yang tahu sama sekali, saya ambil mantu. Jadi murid 3 ini bingung Pak Yaya. Akhirnya dia dibeli pisau. Bahasa Jawa apa-apa nek bahasa Indonesia kebulet. Itu bisa Pak Yaya? Bisa. Masih bisa. Maksudnya yuk dikasih bahasa Indonesia, tapi kalau takut kebulet di Jawa no rapopo. Enggak bisa kok, bahasa Indonesia lancar kok. Akhirnya 3 murid ini semua pergi Pak Yai, membawa pisau dan membawa 1 burung. Dan yang 2 ini dia bisa nyembelih Pak Yai karena disembelih di dalam gua. Yang 2 ini bisa menyembelih dan dibawa pulang menghadap Pak Yai. Tapi yang 1 ini nggak bisa. Gimana saya bisa menyembelih dengan tidak ada orang yang tahu sama sekali? Padahal Allah Maha melihat. Akhirnya yang 1 ini dibawa pulang dengan masih hidup burungnya Pak. Akhirnya yang diambil menantu kok yang malah yang burungnya hidup Pak. Yang bisa menyembelih tadi itu malah tidak diambil menantu. Katanya, kamu bisa menyembelih. Saya bisa Pak Ustadz. Karena apa? Saya bawa di dalam gua. Di dalam gua tidak ada yang tahu sama sekali. Tapi yang berarti syaratnya nyembelihku harus tidak ada yang tahu. Sedangkan murid yang 1 ini dia yakin Allah tahu. Nah inilah pedoman dia membawa seterus burung itu dibawa pulang dengan menghadap Pak Yai dengan keadaan hidup. Itu suatu contoh Pak Yai. Cukup Pak, namanya muraqabah. Oh, muraqabah Pak Yai. Ganti saya yang cerita ini. Dulu itu ada seorang ini menangi Kanjeng Nabi, namanya Al-Mismar Ibnu Makhramah. Beliau saat usia 8 tahun Rasulullah meninggal.
Jadi Abu Miswar al-Maghromah itu usia 8 tahun Rasulullah meninggal. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Abu Miswar ini saudagar dia, membeli hasil panenan, memberi hasil panenan, memberi hasil keamanan, semua komoditi dibeli, kemudian ditaruh di gudang. Nah, ini kalau ini paceklik, harganya pasti mahal. Dia baru ngerentak seperti itu, hujan deras, tandanya bahwa ini masyarakat akan panen raya. Dia tidak suka. Duh, udan geragak situ payu mahal. Setelah dia itu padahal itu kerenteknya hati loh. Masya Allah. Kerenteknya hati, dia beristighfar sambil menangis. Masya Allah. Muraqabahnya itu tidak zahir, tok, batin. Masya Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin seorang muslim senang kalau orang tidak panen? Ya Allah, bagaimana mungkin seorang muslim senang tidak datangnya hujan? Ini hujan aku kok nggak seneng, ya padahal lagi kerentek sedikit tok. Sebagai perwujudan istighfarnya itu, dia membuka kunci gudangnya, semua bahan komoditi itu dibawa ke teras masjid sampai penuh itu teras-teras masjid, kemudian lapangan itu penuh oleh bahan makanan pokok komoditi Abu Miswar al-Maghromah. Kemudian dia menyampaikan kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, sungguh aku membeli bahan makanan ini dengan sangat murah. Maka hari ini siapapun yang ingin membeli daganganku ini, aku jual dengan harga sama saat aku ngolak, saat aku membelinya. Tidak mengambil untung sepeser pun. Karena apa? Untuk menebus kerenteke hati yang ono udan kok atine gak seneng ben payu larang. Iya. Yang keempat, muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuwazzanu. Timbang amalmu sebelum amalmu ditimbang oleh Allah. Ibu-ibu yang ada di sana sebelum tidur lihat langit-langit kamar. Kemudian ingatlah apa yang sudah dikerjakan tahun ini. Ingatlah apa yang dikerjakan waktu ini. Apakah yang dikerjakan dari perbuatan-perbuatan di tahun ini. Kemudian bandingkan akeh apike apa akeh eleke, banyak buruknya atau banyak baiknya. Ada cerita tentang muhasabah. Beliau ulama yang fakir, beliau ulama yang zahid, zuhud, beliau ulama yang hanya punya harta 3, sandal. Zaman dulu kopiah itu seperti sapu tangan, terima ditarikan serit. Kopiah, sapu tangan. Yang ketiga bejana untuk wadah air wudhu. Suatu ketika Abu Abdillah ini bertemu dengan seorang pengemis. Mengemis minta sesuatu. Abu Abdillah ini berpikir, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya bejana, tapi kalau ini tak kasihkan nanti saya wudhu pakai apa? Apakah tak kasih sandal saja? Tapi kalau saya nggak pakai sandal, saya bisa menjaga najis dari apa? Apakah kopiah saja ya? Apakah sapu tangan yang saya jadikan kopiah saja ya? Tapi bukti seorang yang adil perilakunya, yang wirai perilakunya adalah orang yang selalu menutup kepala. Makanya ada yang mengatakan bahwa saksi nikah itu kudu wong sing adil. Di antara nih adil itu wong sing sering nutup kepala. Makanya diusahakan masuk topenan, kupluk, masuk gak kopian, yang penting kepala itu ditutup sebagai bentuk muru'ah. Ini Abu Abdillah seperti ini, tak kasih apa? Sapu tangan toh. Akhirnya karena memikirkan 3 hal ini kelamaan, akhirnya pengemis mengatakan ini, hai orang yang lemah keyakinannya, Masya Allah, hai orang yang lemah hatinya, cukup kamu miliki saja sapu tanganmu itu, aku tak pergi klunyur. Akhirnya istighfar dia.
setelah istighfar, dalam kitab Sifatus Sofiyah itu dia mengatakan bahwa untuk menebus introspeksi dirinya itu dia tidak memakan roti kecuali roti yang kering, dan itu bertahun-tahun. Jadi cara saya kira aku mau mangan sego beras, aku mangan sego karat sebagai bentuk riyadhah. Jangan sampai hati ini, misalkan begini, misalkan ikut kopiah dikekno, Allah ngasih kopiah lagi kan. Okay. Itu loh, jangan sampai di tahun 2022 ini kita terikat dengan apapun yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah. Malas bersedekah termasuk ya. Yang kelima itu adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu adalah sanksi ketika kita lupa terhadap ibadah. Misalnya kalau Syekh Abdul Qadir Jalani pernah mimpi metu mani, sedina suwengi ping 40. Masya Allah. Mandi 40 kali ya? Iya. Jadi setiap keluar nyipi metu mani, mandi keluar mandi. Nah, kalau saya ya biarin. Itu karena ingin Syekh Abdul Qadir Jalani tidak tahajud, setan diganggu terus. Tapi dia tetap melaksanakan tahajudnya, dia tetap mandi dalam keadaan itu juga. Tapi setelah Syekh Abdul Qadir Jalani kok masih mimpi junub Pak ya? Sing beda wali, wi setan iblis ya wali. Wow. Maksudnya tingkatannya beda-beda. Iya. Nek kaya gubernur, setane ya gubernur. Nek kaya bakul bensin, setannya bakul bensin. Maksudnya antara setan dengan yang digoda itu sekelas Pak ya? Satu kelas. Makanya ada ulama-ulama dulu itu cara mu'aqobahnya, menghindari sahabatnya itu kalau menginginkan sesuatu, belikan sesuatu yang lain. Misalnya aku kok kayak pengen pecel, nah itu kok no sate, malah enak. enggak, sing penting gak podo karo sahabate. Iya. Misalkan lupa terhadap dersan, lupa terhadap duka, diganti dengan yang lain, pokoknya ada sanksi pribadi. Yakini bahwa tahun 2022 dan selanjutnya adalah tahun keberhasilan kita, tahun kebahagiaan kita, tahun di mana kita akan mengalami satu pertumbuhan yang cepat. Dengan cara apa? Satu, Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, yaitu tetapkan tujuan yang mulia. Apa yang ingin dilakukan di tahun 2022 ini Ibu catat di buku masing-masing, di kamar masing-masing, ditempelkan apa hajatnya, apa keinginannya, tujuan yang mulia, bukan tujuan maksiat, catat. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang kedua, wujudkan keberhasilan kita, wujudkan impian kita dengan tujuan yang mulia. Yang kedua, dengan kerja keras, semangat, banting tulang Pak ya? manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Atau dalam ayat Al-Quran, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang itu tidak akan ngunduh orang arah manen kecuali apa sing diusahakno dhewe. Nggih. Sampeyan niku sampeyan ngunduh amali dhewe. Kita ingin ngunduh apa yang kita kerja kerasi hari ini. Itu syarat sukses 2022. Punya niat yang mulia. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, yakin kita akan mendapatkan keberlimpahan. Yakin kita akan mendapatkan kemakmuran. Yakin kita akan mendapatkan kemudahan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Aja kok ngene, waduh iki ketoke 2022 zong iki. Enggak boleh. 2022 ketoke awak apes iki, enggak boleh. 2022 dan selanjutnya yakin kita akan mendapatkan keberlimpahan. Yang keempat, yang pertama tujuan yang mulia, yang kedua kerja keras, yang ketiga yakin mendapatkan keberlimpahan, yang keempat memilih kaya dan syukur. Wow. Ini pertanyaan satu kecil nih. Wong sabar, wong miskin sabar, karo wong sugih syukur sampean milih ndi? Sugih syukur to Pak ya. Nek sabar ikhlas karo sugih syukur milih ndi? Sugih syukur. Sugih syukur. Karena orang yang bersyukur itu
Kenapa ibadahnya berlipat? Karena orang syukur nggak pernah mencela Allah. Orang yang bahagia, orang bersyukur tidak pernah mencela Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annahu wa aghna wa akna. Allah yang menciptakan kita kaya, Allah yang menciptakan kita berkecukupan. Maka yakini bahwa tahun 2012 selanjutnya adalah Allah memilihkan untuk kita kekayaan dan kemakmuran. Allahumma amin, amin. Amin. Yang kelima, kudu tawakal ning Allah. Ojo kok kerja keras tok tapi gak tawakal. Kerja keras pekerjaan zahir, tawakal pekerjaan batin. Zahirnya kerja keras, batinnya tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, maka dia akan diberi jalan keluar dari segala kesulitannya. Semakin kita bertawakal, berserah diri, semakin Allah membukakan jalan. Kemudian cara yang ke-6, kalau kita ingin hidup berkelimpahan, kalau kita ingin hidup makmur di tahun 2022 selanjutnya, tolonglah agamanya Allah. Intang surullaha yang surkum. Ojo kok ngene, aku nek duwe duit, aku ape memperjuangno agamane Allah. Ojo iku kualik. Tolong dulu agama Allah, kamu akan ditolong Allah. Itu Pak ya. Gitu caranya Pak. Berjuang dulu, Allah mencukupi kamu. Ojo kok mulai kok pondok terus kok aku tak golek duit dhisik, nek duit ape berjuang. Duit urung karuan oleh, perjuangan ya ora. Gagal. Berjuang dulu, Allah akan mencukupi. Contohnya Pak Yai. Iya Pak Yai. Ya. Berjuang. Berjuang langsung kaya. Yang ketujuh, perbanyaklah bersyukur. Mesti Mas Taib apal dalile. Siapa yang bersyukur akan aku tambah. Dalile piye? La in sakartum Pak ya. Heeh. La zidannakum wa la in kafartum inna adzab. Bersyukur. Nek wong syukur oleh nikmat tok derajate kaya asu, Mas. Iya. Kenapa? Asu ketika dikasih daging dia seneng, ketika dikasih tulang dia seneng, klunyur-klunyur. Lah nek wong kok wayah seneng tok iso syukur, iku padha karo asu berarti. Maka syukur yang sejati adalah kita bisa bersyukur baik dalam keadaan bahagia tanpa syarat, syukur tanpa syarat. Alhamdulillah Pak Gusti, aku sampean pakai loro tambah Gusti kamu Pak ya. Oleh Pak mboten asal ya. Imam Syafi'i. Dan aku Imam Taib. Aku yo loro mboten apa Gusti, benjing pun mari lho aku. Yang terakhir yaitu insantum ahsantum li anfusikum. Berbuat banyak kebaikan untuk orang lain, maka Allah akan berbuat banyak kepadamu. In ahsantum li anfusikum. Kowe ngapiki wong iku asline ngapiki awakmu dhewe. Kowe sedekah ning gone wong iku asline sedekah ning awakmu dhewe. Kowe nulungi wong iku asline nulungi awakmu dhewe. Kamu membuat orang lain bahagia, iku asline bahagiano awakmu dhewe. Wong nek medit-mediti awake dhewe. Hatinya sempit, keluar juga sempit. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu yang ada di Taiwan sana, masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ibu, ini Mas Taib, iku ono wong bagaimana menyikapi suara-suara bising lingkungan, tetangga, saudara. Misalnya sampean luman, kaya sugih-sugih kok kaya sedekah ngluwi wong sing sugih. Wong sampean ya nyatane urung sugih. Banyak membantu orang kaya ya mungkin ngadepi piye carane? Sebenarnya edukasi dengan cara yang baik dan benar. Memang kadang kalau kita menunggu makom, maka kita tidak akan pernah sampai. Karena kita menunggu, itu artinya kita tidak berbuat. Kita menunggu untuk memantaskan diri sampai ke situ, maka sebenarnya kita tidak akan pernah melakukan itu, Ibu. Maka perlu sama-sama edukasi. Kalau cara saya Bu ya, kalau istri misalkan nggak mungkin suami nuturi bojo terus bojo itu dijak ngaji. Akhirnya satu-satunya jalan bojo jawab ben krungu saka wong liya. Mbak Napi nek dituturi Mas Saib ya rada angel, tapi nek tak tuturi gampang. Soalnya apa? Ternyata akeh wong gampang dituturi wong liya. Makanya ya kita edukasi dengan cara yang baik dan benar itu. Bagaimana sikap kita? Sabar itu. Kita nggak boleh marah dengan keluarga itu.
Tapi kita juga tidak boleh menghentikan kebaikan yang kita dikatakan tidak makomnya. Berarti seiring jalannya waktu, dua hal ini harus berkaitan. Orang yang istilah ngendoni harus kita kencengi dengan edukasi kita, dengan ajak ngaji atau ajak gimana. Tapi kita jangan sampai futur, ojo sampai galau gara-gara omongane dulur utawa sanak saudara. Rasulullah mengalami hal yang sama. Ketika Abu Thalib mat sing mbok perjuangno apa to mat? Bagaimana sikap Rasulullah terhadap Abu Thalib? Rasulullah tetap berbuat baik, tapi Rasulullah mengatakan selama nyawaku masih ada, aku tidak akan pernah menghentikan perjuangan tauhid ini. Itu jawaban Rasulullah, sehingga Abu Thalib ini ya sudah, kamu akan aku pertahankan selama aku hidup, aku akan membelamu selama aku masih hidup. Gitu Ibu. Oke, mungkin ada yang lain, monggo. Bolehkah kita optimis di sini kita kan kerja terus dengan kontrak gitu, terus kita masih punya hutang, tapi kita berdoa ya Allah mudah-mudahan saya bisa haji dan umroh itu apa itu boleh, sedangkan mungkin kayaknya jauh lah untuk kecapaian itu gitu apa selama 2 tahun itu masih menanggung hutang gitu, tapi kita optimis ya Allah semoga saya bisa untuk haji dan umroh. Apakah doa itu tetap bisa meyakinkan kita Pak? Apakah ada jalan lain yang bisa meyakinkan kita? Terima kasih. Serius Pak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Kalau kita pakai hitung-hitungan matematika manusia, padahal kenyataannya hidup tidak seperti yang ada di dalam ukuran matematika manusia. Lingkungan kami Ibu banyak keajaiban-keajaiban. Nggak punya uang bisa bangun rumah, ada. Nggak punya uang bisa haji, bisa, padahal punya hutang. Dulu ketika uangnya miliaran, nggak mikir umroh, nggak mikir haji, karena Allah sayang, dicubit bangkrut Bu. Ketika bangkrut masih nanggung hutang banyak, hanya tinggal uang 12.000 dia punya. Allah berangkatkan dengan sangat mudah sekali, dengan sangat mudah. Contohnya di sini buahnya Ibu seperti itu. Maka selalu optimis, yakin bahwa Allah akan memberi keajaiban bagi siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Orang yang mempercayainya. Kalau boleh dikatakan Ibu, saya sendiri Toha Abrori Al-Fakir ini, Afwan, hidup penuh dengan keajaiban. Di saat wong iso mek banyu, aku gak iso mek banyu. Di saat orang bisa kerja, saya nggak bisa kerja, dalam keadaan istimewa, kaki saya difabel, tapi ternyata hidup itu penuh dengan keajaiban, dan saya mempercayai itu. Saya dengan otak saya, dengan pikiran saya, dengan perilaku orang lain, pikiran orang lain, saya lebih mempercayai akan adanya keajaiban, karena keajaiban itu sudah nyata kita rasakan. Kita bernafas hari ini Ibu, itu sebuah bentuk keajaiban dari Allah. Kita bisa menggerakkan tangan, kaki. Anda sampai hari ini bisa di Taiwan, itu keajaiban itu. Kalau Allah sudah memberi banyak keajaiban kepada kita, untuk sekedar umroh dan haji mestinya sangat mudah kalau kita yakin dan mempercayai keajaiban itu. Walaupun punya hutang, ada Bu orang yang punya hutang, dimudahkan sama Allah. Haji umroh dulu, hutangnya lunas. Banyak. Jadi yakini bahwa keajaiban akan datang, maka Allah akan memberikan keajaiban bagi orang-orang yang mempercayainya. Bagaimana apa sumpah itu bisa diperbarui Ibu? Apa itu yang dinamakan qasam? Qasam itu sumpah. Qasam itu adalah melakukan sesuatu yang dimulai dengan wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, atau demi salah satu sifatnya Allah. Ini berarti Kak Sido Mas Taib sing jawab ini. Mboten payu. Rasulullah pernah dimintai boncengan oleh salah satu kabilah. Rasulullah bersumpah, wallahi aku tidak akan memberimu boncengan. Kemudian tumpaan.
Kemudian suatu saat Rasulullah memanggilnya dan Rasulullah membonceng 7 orang itu karena ada 5 unta. Kemudian orang ini ketika sampai di rumahnya, dia ingat terhadap sumpah Rasulullah. Jangan membuat kita Rasulullah melanggar sumpahnya. Ayo kita meminta maaf. Jangan-jangan Rasulullah mendapatkan sesuatu karena melanggar sumpahnya. Akhirnya perwakilan kabilah ini sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingat betul engkau bersumpah tidak akan memberi boncengan terhadap kami, tapi nyatanya engkau memberikan boncengan itu. Apa jawab Rasulullah? Yang memberi boncengan kamu bukanlah aku, tapi Allah. Kenapa? Karena Allah mengutusku untuk memberikan boncenganmu dan menghukumku atau memberikan aku kafarah berpuasa 3 hari. La yu'akhidukumullahu billahi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat bima aqatumul aiman. La yu'akhidukumullahu billahi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqatumul aiman. Fakafaratu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza khalaftum. Ibu, jangankan diperbarui, sumpah itu diterjang boleh. Tapi dalam menerjang sumpah itu harus ada kebaikan dan membayar kafarnya. Seperti dulu ada Zaid benci terhadap Fatimah. Demi Allah aku gak akan menikahimu. Semakin dijauhi semakin ada rasa cinta. Akhirnya biar menikah. Bolehkah menikah? Boleh. Dengan cara apa? 1, membayar kafarah, bersedekah terhadap 10 orang miskin, memberi makan, atau membelikan 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kalau ingin memperbaiki sumpah. Nah, saran saya, ibu yang sudah mengatakan aku tidak akan pulang sebelum bisa buat rumah, puasa saja Bu 3 hari. Kalau nggak puasa, kalau kuat memberikan baju 10 orang, belikan baju 10 orang, atau memberi nafkah 10 orang miskin. Pilih salah satu Bu di antara itu. Sumpah bisa diperbarui. Kemudian tentang anak dan rumah, apa tadi? Tentang anak dan rumah, aku tidak akan buat rumah sebelum punya anak. Itu terjadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga Nabi Sulaiman itu nggak punya anak. Nabi Sulaiman itu punya berapa istri, Mas? 1000. Tapi saat malam itu 200 istri. Dia mengatakan kepada Asif bin Barkhaya ketika itu, aku akan menggilir 200 istriku malam ini. Semua akan punya anak-anak mujahid fisabilillah. Semua akan berjalan di jalannya Allah. Kata Asif bin Barkhaya, kenapa engkau tidak mengucapkan insya Allah? Akhirnya Nabi Sulaiman pun tidak mengucapkan insya Allah, dan Nabi Sulaiman tidak punya anak. Dari 200 orang itu punya anak 1, akhirnya meninggal di usia kecil karena lupa insya Allah. Saran saya ibu yang mengatakan bangun rumah dulu atau punya anak dulu, itu adalah ganjalan, itu adalah tisu amal. Caranya Bu, lepaskan dulu, ikhlas sama Allah, puasa 3 hari berturut-turut sebagai bentuk kafaratul aiman, sebagai bentuk tebusan sumpah. Ini sudah jam 10, sudah 1,5 jam kita berdiskusi, mengaji bersama. Semoga ada barokah manfaatnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa, dengan harapan apa yang kita impikan senantiasa dalam naungan dan rahmat dan ridhonya Allah. Semoga pergantian tahun menjadikan kita muhasabah bahwa tahun menjadi berkurangnya umur, bertambahnya amal, dan bertambahnya syukur dan bahagia. Pertanyaannya yang kelima itu tadi, mu'aqobah sanksi kalau kita lupa ibadah itu maksudnya gimana, terus contohnya itu sanksinya apa? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh mu'aqobah ibu, itu misalkan kita sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud, kemudian di malam itu kita lupa melaksanakan sholat tahajud, ada rasa malas atau rasa apa, maka di malam berikutnya nafsu itu harus kita sanksi,
Harus kita muakobah dengan apa? Biasanya kita tahajud 4 rakaat, karena kemarin aku lupa, tak sanksi kamu 6 rakaat, 8 rakaat gitu. Itu namanya muakobah. Misalkan biasanya kita melakukan satu amalan ibadah, tapi kita tidak melakukannya, maka satu contoh dulu, ada seorang ulama, sahabat bukan ulama ya, sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kalau nggak salah Salman Al-Farisi namanya, seingatnya Salman Al-Farisi. Dia itu untuk menghindari ghibah, itu menghukum Mas Taib. Iya. Kalau saya menghibah satu orang, saya akan berpuasa sehari 2 hari. Menghibah satu orang, berpuasa satu hari. Besok menghibah, besoknya puasa. Besoknya hibah, puasa. Kok gak mari-mari ki piye? Akhirnya, wah ternyata puasa muakobah, hibah tidak efektif. Tidak efektif Pak ya. Akhirnya kalau begitu, kalau saya hibah lagi, saya mau sholat 8 rakaat tambah, gak mari-mari lagi. Masih tidak mempan ya. Akhirnya dia bersumpah atas nama Allah, kalau saya ghibah 1 kali, maka aku akan bersedekah 1 dinar. 1 dinar kalau sekarang 4 juta. Masa Om. Akhirnya gak wani Mas. Sama seperti saya Pak ya. Kelas ternyata ternyata karena memang gak ada. Akhirnya dengan muakobah seperti itu bisa menjauhi ghibah, sangat betul bisa efektif. Kelemahan kamu apa? Uang. Ya hukum dengan uang itu. Iya. Nah, itu contoh muakobah, Ibu. Mau bertanya ini apa? Dulu waktu anak saya usia 26 hari, yaitu koma selama 17 hari dan sempat dinyatakan meninggal. Dan waktu itu saya marah, saya harapannya campur aduk kayak gitu apa. Lalu saya bersujud kepada Allah, mohon anak saya suruh dikembalikan, apapun kondisinya saya terima dengan ikhlas. Alhamdulillah, subhanallah, Allah kembalikan anak saya dengan segala keistimewaannya. Sampai sekarang usia 3 tahun belum bisa apapun, hanya bisa miring saja. Yang ingin saya tanyakan, karena saya sudah bersujud memohon dikembalikan anak saya apapun dengan kondisinya, dengan segala kondisinya, apa saya harus pasrah dengan keadaan anak yang sekarang ini belum bisa apapun apa, sedangkan dari suami maupun orang tua sudah pasrah, sudah mau berputus asa dengan pengobatan anak. Tapi saya tetap berjuang untuk kesembuhan anak karena saya percaya dengan doa dan kekuatan doa saya bisa menyembuhkan anak kayak gitu. Allah akan kabulkan permohonan saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini apa? Jawabannya saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu ya, tadi begini Mas Taib ya. Ibu ini anaknya ketika usia 26 hari itu koma ya. Kemudian ibu ini bersujud minta kepada Allah agar nyawanya dikembalikan dan akan menerima dengan segala bentuk keadaannya. Sekarang alhamdulillah dikembalikan oleh Allah dengan segala keistimewaannya. Usia 3 tahun belum bisa apa-apa, hanya miring saja. Dalam keadaan ini apa yang harus dilakukan? Berkesudahan baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ibu, ada 1 ayat, 2 ayat yang akan saya baca, dan ini persis dengan keadaannya ibu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak ada ujian yang terjadi, tidak ada orang sakit, tidak ada bencana, tidak ada kematian, tidak ada apapun ujian ini kecuali itu sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu berserah diri. Kemudian apa langkah ibu dalam menghadapi anak ini? Ada 2 ibu. Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Di dalam ujian itu Allah akan memberi 2 kebaikan. Kalau memang
anak ibu akan lebih baik diberi kesembuhan, maka Allah akan memberi kepadanya kesembuhan. Tapi kalau memang Allah menghendaki memanggilnya misalkan, maka itu adalah yang terbaik. Jadi setiap muslim, setiap mukmin pasti mengalami dua kebaikan. Ketika dia mendapatkan anugerah pastinya bersyukur, kalau mendapatkan ujian pastinya dia bersabar. Itu Ibu, berarti pengobatan harus segera tetap dikerjakan sebagai bentuk ibadah Ibu, ikhtiar Ibu. Sabar tetap harus dijalani sebagai bentuk ibadah Ibu. Tidak ada keburukan di dalam ikhtiar. Yang salah itu ketika orang sudah berserah dan putus asa. Jadi putus asa sing gak oleh putus asa Mas Tay. Iya. Sampean terus nyerah wis gak sah propolis-propolisan, gak sah herbal-herbalan, gak sah dokter-dokteran, lah itu sing gak oleh. Karena ikhtiar itu menjadi ibadah. Putus asa itu. Karena begini, antara orang tawakal dengan orang putus asa itu kaca emuk sak jarake sehelai rambut. Kowe iki putus asa apa wong tawakal? Sulit Pak ya membedakannya. Sulit dibedakan. Yang tahu hanya orangnya. Ciri khas orang yang katok, yang putus asa itu tidak ada ikhtiar. Ciri khasnya orang yang bertawakal itu berikhtiar. Itu Ibu, kami hanya mendoakan semoga Ibu diberi kesabaran, ketabahan, kebahagiaan. Jangan sampai mencela Allah. Ridho, ya Allah, aku ridho ya Allah dengan segala keputusanmu, karena ridho itu akan mendatangkan dua kebaikan. Itu Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih qulubana wa qalbana wa tawallana wa zayyinna bit taqwa wa ij'alna khairan ila akhir wal ula warzuqna ta'ataka ma abqatana. Allahumma yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabil nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa sulul qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami cukup, mohon maaf atas segala kekhalifan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.